Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja ya, lebih dari sekedar daftar periksa atau checklist buat risiko TI. Kita akan bergeser dari yang namanya cuma mengelola risiko menjadi benar-benar menata kelolanya. Nah, ini sebuah perubahan cara pandang yang fundamental menuju gambaran yang jauh lebih besar, tata kelola risiko. Baik, kita langsung masuk ya. Kita semua tahu teknologi informasi itu penting banget. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan menanyakan hal yang paling dasar? TI di perusahaan kita ini sebenarnya pedang bermata dua kan? Di satu sisi dia bisa jadi pelindung kita yang paling kuat. Tapi di sisi lain justru dia yang bisa membuka pintu buat ancaman-ancaman baru. Nah, ini dia nih dua sisi mata uang yang harus kita pahami betul. Teknologi informasi itu kan memperkenalkan kerentanan baru yang dulu nggak pernah ada. Coba bayangin deh, serangan siber, kebocoran data. Tapi di saat yang bersamaan, TI juga ngasih kita alat perlindungan yang luar biasa canggih. Mulai dari enkripsi sampai sistem deteksi ancaman. Kuncinya yaitu, gimana cara kita menyeimbangkan kedua sisi ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samakan dulu persepsi ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko TI secara tradisional? Gampangnya gini, ini tuh soal proses yang terstruktur. Kita cari tahu apa aja yang bisa salah, terus kita analisis seberapa besar kemungkinannya itu terjadi dan apa dampaknya. Lalu kita putuskan deh mau diapain resiko itu untuk dikendalikan. Anggap aja ini fondasi dari semua yang akan kita bicarakan. Terus, buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Tujuannya jelas banget kok. Pertama, buat melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu informasi. Kedua, memastikan bisnis tetap jalan terus tanpa gangguan. Dan yang paling penting, membangun kepercayaan dengan membuat layanan kita jadi lebih aman dan bisa diandalkan buat semua orang. Nah, sekarang coba kita intip gimana sih biasanya proses ini berjalan di kebanyakan organisasi. Ini adalah alur kerja yang mungkin udah sangat familiar buat Anda ya, semacam pandangan standar tentang manajemen risiko. Biasanya, alurnya tuh lurus-lurus aja, dimulai dengan pra-penilaian, di mana kita definisikan dulu masalahnya. Terus, masuk ke penilaian risiko. Di sini kita identifikasi dan perkirakan risikonya. Selanjutnya, kita evaluasi, risiko ini bisa diterima atau enggak. Dan terakhir, baru kita masuk ke manajemen risiko, di mana kita ambil tindakan. Cukup logis kan? Nah, kutipan ini nih yang jadi kuncinya. Ini titik balik kita. Proses yang barusan kita lihat, meskipun penting, ternyata belum lengkap. Kalau kita berhenti di sini saja, kita itu baru lihat sebagian kecil dari cerita yang sesungguhnya. Disinilah kita beralih dari sekadar manajemen ke tata kelola atau governance. Ini bukan lagi soal ngikutin proses yang terisolasi, tapi soal memahami seluruh ekosistem tempat risiko itu hidup dan berkembang. Jadi, poin krusialnya adalah 4 langkah yang kita bahas tadi itu cuma satu kepingan puzzle kecil. Untuk benar-benar menguasai risiko, kita perlu melihat apa lagi sih yang ada di sekitar kepingan puzzle ini. Oke, sekarang coba kita bongkar ya. Lapisan pertama di luar proses inti itu adalah kapasitas internal organisasi kita sendiri. Kita punya aset yang tepat nggak? Keterampilan orang-orangnya mumpuni nggak? Kemampuan organisasinya buat menindaklanjuti rencana risiko itu ada nggak? Tanpa ini semua, proses tadi ya cuma jadi teori di atas kertas. Nah, lapisan berikutnya ini juga nggak kalah penting. Risiko itu nggak ada di ruang hampa loh. Ada jaringan aktor eksternal yang mempengaruhinya. Ada pemerintah yang bikin regulasi, ada industri yang menetapkan standar, ada media yang membentuk opini publik, dan tentu saja masyarakat luas. Mereka semua punya peran dalam cara kita memandang dan menangani risiko. Dan akhirnya, semua ini terbungkus dalam konteks yang lebih luas lagi. Iklim sosial dan budaya politik di sekitar kita. Seberapa besar kepercayaan masyarakat pada institusi? Gimana cara sains dipandang? Gaya regulasi pemerintah? Semua ini membentuk arena tempat permainan risiko ini dimainkan. Nah, inilah gambar utuh dari tata kelola risiko. Biar lebih kebayang, coba deh kita zoom in ke salah satu komponen dari proses inti tadi, yaitu prapenilaian, dan kita lihat gimana cara pikir tata kelola ini mengubah pendekatan kita. Coba lihat tabel ini deh. Dalam prapenilaian, kita nggak langsung lompat buat menyelesaikan risiko. Justru sebaliknya, kita melakukan pembingkaian masalah. Kita bertanya, apakah kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang benar? Kita nggak cuma mengidentifikasi bahaya, tapi kita mempertanyakan cara kita mendefinisikan bahaya itu sendiri. Ini beda banget kan? Jadi, ini dia intinya. Manajemen mungkin fokus pada apa yang harus dilakukan. Tapi tata kelola memaksa kita untuk mundur selangkah dan bertanya bagaimana dan mengapa. Bagaimana sih cara kita membingkai masalah ini?
Kenapa kita memilih metrik ini dan bukan yang lain? Konteks dan perspektif itu segalanya. Oke, sekarang mari kita satukan semua ini menjadi satu pesan inti yang kuat yang bisa Anda bawa pulang dari penjelasan ini. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan untuk membuat daftar periksa risiko yang sempurna yang bisa dicentang-centang. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah budaya. Budaya di mana pemikiran tentang risiko dalam konteksnya yang luas tertanam dalam setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi. Ini adalah perubahan dari kepatuhan yang reaktif menjadi strategi yang proaktif. Jadi, saya akan akhiri dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Coba lihat organisasi Anda. Apakah Anda hanya sibuk mencentang kotak-kotak dalam sebuah proses? Atau apakah Anda benar-benar memahami kapasitas internal, para aktor eksternal dan konteks sosial yang membentuk risiko Anda? Anda hanya mengelola atau sudah benar-benar menata kelolanya? Jawabannya akan menentukan masa depan ketahanan organisasi Anda.